Literasi itu bagaimana kita menyerap informasi dan mengimplementasikannya. Nggak bisa dipaksain gitu baca buku tuh, maka ya harus perlahan. Ayo kita cari buku untuk berjatuh cinta terhadap buku itu. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Sudah lebaran nih kita. Maaf nih kalau misalnya selama podcast hampir beberapa bulan ini Isun ada salah. Maafin juga kalau Isun gak ada salah. Apa sih? Balik lagi di ngopi pasti. Suara Isun lagi serak-serak gini nih karena kebanyakan kue lebaran kali ya. Kebanyakan santan. Kali ini kita kedatangan dedek gemes banget. Terus baju kita sama tahu, apakah kita jodoh? Gak mau juga sih dianya kayaknya dijodohin sama bude-bude. Ada Arik Rifki Mustafa. Hai. Heboh kek. Oh, kurang heboh ya? Enggak, emang iranya kalem gitu ya anaknya ya. Isunnya aja yang belangsak. Dipanggilnya Arik atau Mustafa? Oh, pakai Q gitu. Pakai Q. Arik Kol-kolah. Iya. Ya. Hai Arik. Arik aja deh. Iya. Atau manggil sayang boleh. Beb. Iya tuh, dia yang mau loh, bukan Isun loh. Dia yang menawarkan diri. Arik jauh-jauh nih dari Indramayu ya. Dia ini domisilinya di Indramayu. Tadi tuh agak kaget juga sih pas Ira baru bilang OTW aja. Anjir nih anak OTW dari Indramayu apa kayak gitu. Maksudnya udah jam 10 tuh maksudnya OTW. Jauh nih, kira-kira nyampenya jam 5 sore kan. Terus tiba-tiba nongol. Berarti ngekos di sini? Oh, enggak. Di teman sih. Oh, lagi nebeng. Nebeng di kosan teman. Tapi selama ini bolak-balik gitu? Bolak-balik. Iya. Karena kuliahnya masih online sih. Oh, tapi sebelum pandemi? Oh, sebelum online pandemi mondok. Oh, mondok. Iya, di Kali Tanjung. Oh, iya. Anak pondok. Kayak gitu pas udah pandemi udahan mondoknya gitu. Iya, karena dipulangin santrinya gitu. Oh, dipulangin semua. Dan belum ada program itu pondoknya lagi juga sih. Oh, jadi belum ada tatap muka lagi ke depannya. Masih sibuk kuliah ya? Masih. Semester 4. Apa tuh jurusan apa? SKI, apa Sejarah Kebudayaan Islam. Mantap. Di IAIN ya. IAIN Senior Jati Cirebon. Iya, deket dong. Tetangga. Dari sini. Iya. 5 langkah ya. Gimana nih kuliah di masa pandemi? Alhamdulillah. Lancar-lancar aja apa banyak kendala gitu? Kendala mungkin di itu ya materi-materi gitu ya. Karena kan online itu kurang maksimal juga gitu. Jadi misalkan kita belajar sambil rebahan gitu, kadang ketiduran gitu kan, jadi kurang fokus juga gitu kan. Jadi belum kelar ya sebenarnya. Atau enggak zoom gitu. Zooman itu. Taunya muka Iranya itu banyak kan yang tempel-tempelan gitu. Sebenarnya Iranya lagi apa gitu ya, Ri. Ampun. Tapi lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar. Tapi nggak ketemu temen-temen ya, jarang gitu. Oh, tapi kalau saya kan kebetulan organisasi juga, jadi kesempatan ketemunya di organisasi. Oh, masih ada kumpul-kumpul ya. Iya. Ketemu gebetannya juga susah. Itu lagi mancing tahu. Biar teman-teman ngopi pasti tuh tahu nggak ini tuh udah punya cewek apa belum gitu. Tujuan Isun sekalian dipromosiin gitu. Iya, maksudnya mau jelasin sih, Ri. Jomblo kan, Ri? Jomblo. Tuh kan. Jomblo, guys. Kedengeran gak sih? Enggak jomblo sih, single. Kenapa Karena sih? Karena jomblo itu nasib, single itu pilihan. Iya. Jadi Ira lagi memilih untuk single dulu. Nanti gitu ya, fokus ke kuliah dulu dan lain-lainnya gitu ya. Gak apa-apa kali berjalan beriringan, emang kenapa sih? Gimana ya? Emang cewek tuh merusak konsentrasi banget ya? Modelnya kayak gimana dulu? Modelnya banget. Gimana Sob? Ya kadang gitu tuh, kadang orang ditanya nantilah mau fokus kuliah dulu atau belajar dulu kayak gitu. Kenapa nggak berjalan beriringan gitu? Kebetulan gini, sebelum aku kuliah itu kan kerja dulu gitu. Lulus SMK kerja 2 tahun itu. Dan ketika kerja itu kan punya penghasilan.
nggak punya tanggungan gitu. Orang tua udah punya gaji sendiri gitu, udah punya pendapatan sendiri dan bingung mau buang-buang duit nih, bingung. Akhirnya tai emang. Mau foya-foyanya kemana gitu. Foya-foya bingung. Nah, dulu itu biasanya nongkrong kan sama temen. Nah, temen-temen itu pada nikah. Nah, dari situ pada nikah, udah waktunya nikah sih karena emang lebih tua dari saya kan. Jadi ketika kerja libur apa maksudnya istirahat kerja itu ngobrolin masalah pengantin baru gitu loh. Masalah rumah tangganya gitu. Jadi kan kebawa pengen nikah nih gitu kan. Akhirnya dari situ kan saya belum waktunya nih gitu, harus pendidikan dulu gitu. Karena emang udah komitmen ke pendidikan juga sih. Kerja tuh sebagai proses aja gitu. Akhirnya dari situ kuliah itu supaya nggak nikah gitu. Akhirnya pas kuliah pengen fokus kuliah, jadi nggak mikirin pacaran lagi gitu. Takutnya ketika punya pacar ya mikirnya balik lagi ke tadi gitu, pengen nikah apalagi gitu. Ceweknya ngajak nikah gitu, jadi gitu. Ya Ira pacar anak SD pak. yang dia tuh gak bakal mikir nikah yuk gitu. Iya itu bagus pedofil. jangan ditiru Ira. Ini bercanda ya kadang gitu kan ada yang nanti ceweknya ngajak nikah ya sana pacaran sama anak TK anjir. Jadi emang fokus ke pendidikan dulu gitu. Terus Isen lihat nih Instagram Ari tuh duta literasi gitu kan. Ceritain awal-awal suka baca dulu dong. Emang dari kecil suka baca-baca buku cerita rakyat, bawang merah bawang putih gitu apa gimana? Kalau ini kan duta baca ya. Duta baca tuh sebelumnya namanya duta perpustakaan gitu. Nah, dari situ. Nah, duta baca tuh lebih fokus ke literasi, dan literasi itu ternyata bukan cuma baca dan tulis gitu. Jadi ada literasi numerasi, literasi budaya, literasi finansial. Jadi ketika kita transaksi jual beli aja nih, itu udah termasuk literasi gitu loh. Nah, dari situ saya baru tahu, ternyata gitu. Dan nggak cuma baca ya. Nggak cuma baca. Dan mungkin awal dari literasi saya itu adalah dari melihat berita. Jadi bapak saya tuh suka nonton berita tuh gitu kan. Dari situ kan menyerap informasi. Jadi intinya literasi itu bagaimana kita menyerap informasi dan mengimplementasikannya gitu. Dan dari situ saya sering nimbrung nonton berita bareng bapak gitu kan. Dari situ mungkin awal mula literasi di saya. Dan ketika kuliah ada tuntutan untuk suka baca buku gitu kan. Untuk misalkan berarti dipaksa dulu bener. Berarti bukan nggak pure. Iya nggak pure. Suka banget sama baca dari baca gitu. Iya. Jadi akhirnya dari situ tuntutan untuk baca buku, apalagi kan sejarah gitu. Pasti banyak banget referensi cerita gitu, sejarah apa gitu. Nah, akhirnya dari situ saya pengen nih jadi suka baca gitu. Akhirnya cari gimana kalau saya masuk komunitas ya gitu kan. Akhirnya dapet tuh komunitas dan masuk komunitas literasi gitu ya. Yang salah satunya literasi senja yang di Cirebon ini. Gitu. Oh, banyak ya komunitas literasi gitu banyak sebenarnya? Banget di IAIN banyak. Banyak. Terutama di kafe-kafe biasanya ngadain diskusi, bedah buku, hataman buku kayak gitu. Kadang dijudge gitu gak sih kalau orang suka baca sama teman-teman sekitar kayak yang hari ini nggak asik nih anaknya gitu, kayak yang kutu buku banget gitu, apa-apa baca kemana-mana bawa buku kayak gitu nggak, terus kayaknya punya dunia sendiri nih, diajak ngobrol nggak nyambung tuh, harus yang ke sesama suka baca buku juga gitu. Gimana, nggak ada nggak sih yang ngejudge Ira gitu? Paling 1-2, nggak banyak ya, karena memang saya ngelihat situasi juga sih Teh. Jadi misalkan ini lingkungannya nggak suka baca nih gitu, jadi sebisa mungkin saya tuh nggak bener-bener jiplak banget dari apa yang ada di buku. Menurut buku ini kayak gini-gini, nggak kayak gitu sih. Biasanya saya ngungkapin kayak gini ceritain gitu. Terus mereka tertarik. Terus ketika mereka penasaran, ya saya ungkapin itu ada di buku ini loh. Silakan kalau penasaran baca buku itu, kayak gitu. Biar lebih detail. Tapi kalau misalnya di lingkungannya yang suka baca buku, ya itu bisa debat-debatan juga, kayak gitu sih. Ya. Berarti Ira berbaur kemana-mana ya. Kemana-mana. Maksudnya nggak yang kutu buku banget tuh. Ya kan ada orang kayak gitu ya, kayak yang misalnya Ira kutu buku banget, isunya biasa aja gitu, suka bacanya nggak terlalu banget. Terus diajak ngobrol ntar nggak nyambung, terus Iranya jadi nggak mau ngomong tuh sama Isun tuh. Malas kalau suka baca buku. Ira tipe orang kayak gitu apa gimana gitu? Ya mungkin karena memang sayanya berangkat dari yang nggak suka baca buku gitu kan. Akhirnya saya juga merasakan gitu apa yang teman-teman saya rasakan. Jadi
ya nggak bisa dipaksain gitu baca buku tuh, maka ya harus perlahan kayak gitu. Ngajaknya ya, ngajak buat baca. Sebenarnya kan budaya literasi tuh penting banget ya, Ari. Banget. Isen kan lihat di Instagram Ari nih. Ari tuh finalis ya? Finalis 30 besar. Jadi ketika sudah masuk 30 besar itu sudah sah membawa Duta Baca Jawa Barat gitu. Untuk selempangnya pun dapat. Cuma yang ngebedain itu dari juara 2 sampai 30 itu selempang perak. Untuk juara 1 selempang emas. Itu aja sih yang beda. Ceritain dong awal-awal ikut itu pemilihan Duta Baca. Isen baru tahu ada Duta Baca Jawa Barat gitu. Apa di Indramayu sendiri ada gitu, di daerah lokalnya tuh Ciayu Majak Kuning lah gitu, ada pemilihannya dulu terus naik ke Jawa Barat terus ke nasional gitu apa gimana? Ceritain awal. Untuk daerah-daerah Ciayu Majak Kuning khususnya itu baru ada paguyuban Duta Baca Kota Kabupaten itu hanya di Kuningan. Jadi untuk yang lainnya belum. Jadi untuk proses untuk ke Duta Baca Jawa Barat itu selain Kuningan ya, kalau Kuningan itu kan harus berkompetisi di kabupatennya dulu. Jadi daftar di Duta Baca Kabupaten Kuningan. Setelah itu setelah juara gitu, nanti yang juara itu yang didelegasikan ke Jawa Barat. Nah, kabar baiknya gitu kan, untuk peluang yang lebih besar nih selain Kabupaten Kuningan gitu, kayak Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka, itu bisa langsung ke provinsi, tapi syaratnya harus memenuhi gitu, misal berkas. Kita harus punya kartu tanda anggota perpustakaan kayak gitu. Terus harus anak perpus. Harus anak perpus juga, gitu kan. Nah, terus kita minta surat rekomendasi, itu sih yang ngebedain. Kalau misalkan yang udah ada di kota kabupatennya itu kan didelegasikan gitu. Kalau kita minta surat rekomendasi ke dinas perpustakaan kota kabupaten masing-masing. Setelah itu baru pemberkasan dan lain sebagainya. Itu kan pemberkasan. Itu syaratnya apa aja sih pemberkasannya? KTP, terus tadi KTA perpustakaan gitu, terus surat rekomendasi perpustakaan, terus berkas-berkas dokumentasi kegiatan kita berliterasi gitu. Misalkan ikut komunitas nih, ikut bedah buku, ikut hataman buku, itu dokumentasinya kirimin ke sana. Ada sertifikat gitu juga? Sertifikat enggak sih. Enggak ada. Terus dikirimin ke sana. Dikirimin ke sana, terus ikut seleksi. Waktu itu 143 untuk wawancara. Dari 143 jadi 30 besar. Wawancaranya via online? Offline. Langsung kita ke Bandung, ke dinas perpustakaannya di Jawa Barat. Diapain itu? Diapain? Maksudnya wawancara tentang apa gitu? Suruh baca buku yang iya, atau suruh ayo baca terus nanti cerita tentang apa gitu kan, atau apa gitu. Di sana wawancara face to face aja sih sama dewan juri gitu. Sama itu di sana, mentor di sana, tanya tentang ini aja, kesibukan, tanya tentang udah ngelakuin hal apa aja, terus program kerja apa aja yang mau dilaksanain kayak gitu. Nah, setelah dari 30 besar, nah kita udah karantina tuh sana. Oh, ada 30 besar ya kita ke sana, nginep di hotel kan, makan makanan hotel gitu. Makan enak makan gitu ya. Enak, ketemu gitu. Dari berbagai daerah, berbagai khas Indonesia daerah, ya? Khas Indonesia gitu. Terus sana di karantina waktu itu 3 hari. Kita jalan-jalan juga ke gedung sate, ke perpusnas juga kayak gitu. Enak-enak ya. Enak banget pokoknya. Tapi di sana itu kita nyiapin presentasi sih. Oh, ada ininya pas karantina, dari situ kan disaring lagi tuh untuk 10 besar dan untuk 6 besar gitu. Presentasi 5 menit terus tanya jawab kayak gitu. Terus dapat gebetan enggak Ira di sana? Banyak. Iya. Sombong aja. Banyak. Justru karena bingung memilih. Kentut banget emang. Gak ada gitu, kayak banyak. Sombong. Tapi gak ada yang dipilih ya. Karena fokus. Masih tahap seleksi gitu. Seleksi. Dipilih dulu mana yang terbaik. Jauh juga kali Ri kalau sama mereka. Justru gak itu. Usah lah LDR ngapain. Bingung, Sanjanya bingung, apelnya tuh bingung. Wis lain park-park banget. Terus akhirnya Ari masuk ke 30 besar 30 itu. 30 besar sih. Jadi bawa nama Indramayu. Masuk ke Indramayu. Itu dari Kuningan gitu ada? Ada. Cirebon? Kebetulan yang masuk 10 besar dari Kuningan sih. Cirebon ada nggak? Cirebon ada. Ada juga. Tapi yang kota belum ada. Oh, kabupaten. Sayang banget. Kota Cirebon. Yang kabupaten udah ada. Adanya kabupaten aja berarti ya? Yang ada kabupaten. Berarti mungkin masih kurang kali ya, masih belum ada yang ngegerakin mungkin ya. Mungkin, ya.
kurang informasi juga sih. Atau enggak Ari aja bikin bikin semua tuh. Kan baru ada Kuningan, Ira yang ngegerakin orang-orang Cirebonnya gitu, ayo bikin duta baca Kota dan Kabupaten Cirebon. Indramayunya sendiri Ira juga belum ada kan. Justru itu sekarang lagi fokus buat Indramayu dulu gitu. Terus baru Infansi. Oh iya, baru kota-kota lainnya ya di Ciayu Majakuning. Semangat Ari. Terima kasih. Aktif banget ya Ira ya. Iya, lihat Instagramnya ada Kemah Budaya Kaum Muda 2021. Apaan itu? Kemah Budaya itu awal konsep sebelum pandemi itu adalah kemah kita tuh. Kaum muda itu kemah, dan di situ kita adu gagasan, adu ide di situ untuk kemajuan budaya di desa kayak gitu. Jadi untuk mendaftar ke situ kita berkelompok, untuk Purwarupa itu 3 orang dan untuk aplikasi 5 orang. Itu bebas domisilinya, yang penting ngangkat satu tema dan ngangkat objek di sebuah desa gitu. Apa masalah di desa tersebut, punya kebudayaan apa nih, ciri khas apa gitu loh. Misalkan di Cirebon batik Trusmi gitu. Nah, batik Trusmi mau dijadikan apa? Misalkan dijadiin distro kaos kan. Dijadiin itu bisa, itu masuk ke Purwarupa. Tapi untuk aplikasi misalkan batik Cirebon Trusmi ingin dijadiin sebuah konten di dalam aplikasi, misal masuk ML nih gitu, ada hero yang pakai baju batik Trusmi, nah itu bisa di aplikasi kayak gitu. Jadi kita membawa ciri khas dari daerah atau desa tersebut. Jadi isinya kaum muda gitu, yang nganuin ide gagasan buat apa namanya, lebih maju lagi kan, lebih gitu, berteknologi lagi kan, biar nggak ketinggalan zaman gitu kan lah. Iya. Terus jadi pas pandemi kemahnya ngapain? Jadi gak kalau ada pandemi, gitu kan, maksudnya gak ada kemahnya kan? Iya. Kan ngumpul-ngumpul gitu. Untuk 2020 kemarin itu hybrid sih, jadi offline dan online gitu. Jadi untuk yang regional kita kan tahapnya nggak langsung nasional, regional dulu. Jadi regional itu kita seleksi dulu di regional, itu online. Karena kan masih banyak nih, banyak ide, banyak kelompok dan sebagainya. Itu kita adu gagasan di regional secara online, nanti baru pas nasional kita baru offline. Nah, tapi waktu kemarin itu karena tuan rumahnya di Jakarta, jadi Jakarta waktu itu lagi melonjak, awal-awal 2020 itu ya. Akhirnya online gitu. Semua. Oh, berarti tiap tahun pindah-pindah? Pindah-pindah. 2019 itu di Jogja, di Prambanan. Di situ di candinya itu kita kemah. Kayak gitu. Pernah ikut Ira pas yang kemahnya? Belum, justru belum. Itu sayang banget kan, karena saya tahu info itu dari 2020 gitu, telat. Akhirnya ikut 2021 sekarang kayak gitu. Baru ikut yang sekarang Ikut ya. Ikut yang sekarang yang udah offline ini ya. Ya kurang seru sih ya sebenarnya ya, maksudnya nggak ada kemah-kemahnya, ngobrol langsung gitu kan. Terus kegiatannya ngapain lagi? Kalau udah ada ide gagasan gitu, gagasan ntar ketika kita lolos, terus ntar kita ketemu fasilitator sana kan, ketemu mentor juga, apa yang harus kita perbaiki dari ide gagasan itu gitu kan. Terus diimplementasikan seperti apa, nanti dibantu sama fasilitator itu gitu kan. Setelah dari situ, ketika di situ final kita lolos nih, kita juara misalkan. Nah, dari situ ada pembagian hadiah juga kan. Pembagian hadiah. Nah, terus setelah ajang itu kita pengabdian, implementasi langsung dari program itu gitu ke desa. Berarti dilaksanain ya. Dilaksanain programnya langsung, didampingi langsung oleh Kemendikbud. Seru. Berarti udah selesai nih yang Kemah Budaya 2021? Belum, masih proses. Iya, proses ongoing. Ari udah ikut? Udah. Ikut yang mana nih? Purwarupa apa yang aplikasi? Yang aplikasi. Yang berlima itu. Itu berarti teman-temannya milih sendiri kan? Milih sendiri, cari sendiri. Cari gitu. sendiri. Iya. Orang Indramayu semua? Orang Indramayu semua kebetulan. Sip. Kenapa sih nggak gabung-gabung semua tuh Ciayu Majakuning digabungin? Aku pengen gabungin, cuma kan sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan ya. Dulu dari waktu 2020 aku udah gabungin, saya sama orang Cirebon, sama orang Sukabumi waktu itu. Cuma karena memang mungkin beda kultur dan banyak tarik ulur kepentingan gitu. Pengen ngangkat ini gitu kan. Indramayu pengen ngangkat Indramayunya. Iya, gitu. malah sulit ya, banyak sulit. Akhirnya waktu 2020 nggak terbentuk tuh. Karena 2021 baru kesampaian kayak gitu. Berarti asiknya, enaknya gitu ya, satu wilayah. Jadi fokus ke Indramayunya. Apa nih
Boleh kita ngangkat kasih bocoran? Desa Ranca Jawat, di situ ada kita budaya tradisi petani sih, pertanian seperti Mapak Sri, seperti Mapak Tambak, Sedekah Bumi gitu. Nah, bentuk aplikasi, jadi simulasi tradisi itu gitu. Seperti game apa? Game Town City gitulah. Kan di situ ada bikin kota, terus bikin pertanian kayak gitu. Nah, kita fokus di pertaniannya itu gitu loh. Nanti dari situ kita selain bertani doang, nah ada tradisinya di situ, masyarakat yang di situnya di game itu. Tradisi kebudayaan gitu Tradisi gitunya kebudayaan ya. di situ. Keren. Itu udah masuk ke berapa? Nah, kita masih di regional. Oh, masih masih di itunya belum Iya. belum ke atas nasional. lagi ya. Semangat, semoga makin sukses. Amin. Keren. Terakhir nih, duta genre. Apa sih ngomongnya genre ya? Genre. Oh, genre. Oh iya, karena generasi berencana. Apa bedanya sama keluarga berencana? Kalau keluarga berencana yang udah berkeluarganya gitu. Kalau genrenya yang masih tahap perencanaan untuk berkeluarga itu gitu. Masih Jadi, satu naungan. Masih naungan di bawah naungan dinas KB. Di situ lebih fokus kita ke remaja sih kayak gitu. Ngapain program-programnya. Sosialisasi triad KRR, 3 resiko kesehatan reproduksi remaja. Jadi kan remaja itu biasanya dihadapi dengan nafsa gitu tuh, yang dapat merusak kesehatan reproduksinya dia, seperti narkotika, psikoterapika, zat adiktif kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah seks bebas gitu. Yang ketiga pernikahan dini. Nah, kita edukasi supaya mereka paham nih umur mereka nih belum waktunya kayak gitu. Mereka masih harus fokus di pendidikan kayak gitu. Karena memang fatal juga sih akibatnya ketika belum siap untuk berkeluarga lalu sudah mengandung itu, terus mempunyai anak dan anak itu berpotensi besar untuk menjadi stunting. Tahu stunting? Iya, tahu. Apa, Beb? Kalau bahasa kasarnya apa ya? Jadi kerdil gitulah, cebol kayak gitu tuh, kayak gitu. Jadi ada kekurangannya gitu lah ya. Kekurangannya. Jadi perkembangannya tidak optimal kayak gitu. Sama mental ibunya juga masih mental belum ibunya ini juga ya kan? itu yang paling sering jadi. Di Indramayu sendiri banyak kan Banyak pernikahan sekali. dini. Justru itu PR-nya. Jadi Ira bersosialisasinya lebih ini lagi dong, lebih giat lagi gitu karena emang Isen tahu di sana tuh kayak lulus SD aja itu nggak iya, sih, Ri? Betul banget. Iya. Jadi di Indramayu terkenal dengan RCTI. Apa sih? Tahu nggak RCTI? Nggak tahu. Rangda Cilik turunan Indramayu. Ya Allah. Anjir baru tahu. Nah, itu yang kita mau rubah gitu. Iya, Jadi bener-bener. kita rubah RCTI itu bukan yang singkatan tadi. Jadi RCTI-nya itu adalah Remaja Cerdas Turunan Indramayu. Kayak gitu. Iya bener-bener, Ri. Di Indramayu tuh yang pada nikah dini abis keluar SMP apa SD gitu terus tiba-tiba udahan gitu, masalah cerai. ekonomi gitu Iya. kan, klasik banget gitu ya. Iya bener-bener ini banget kayak udah melekat banget nggak sih? Melekat banget. Iya, ini PR Justru Ira itu. banget ya harus PR mengubah. sekali. Ya seumuran Ira ini kan Iya. gitu kayak diedukasiin, disosialisasiin. Iya. Iya. Untuk Ira nggak nikah dulu. Iya kebanyakan malahan kadang omongan masyarakatnya nggak sih kayak lulus kuliah terus nggak nikah kayak diomongin gitu loh. Iya, Kayak iya. ih apa kayak perawan tua lah nggak nikah Iya. karena tetangga-tangganya udah pada nikah. Ya itu sih rintangan terberat kita juga salah satunya menghadapi kultur budaya itu gitu, stigma masyarakat yang masih kayak gitu kan. Iya. Kadang anak sering keluyuran, udahlah dinikahin aja kayak Iya, gitu. gampang banget ya. Itu mau ke Indramayu aja lah, Fer. Terus keluyuran aja nggak anak dinikahin aja. Biar nikah, Kayak gitu. biar nikah kick beli kawin. Iya. Ada yang mau disampaikan gak, Ri? Buat kaum milenial nih, banyak lah yang mau disampaikan apa gitu. Banyak banget untuk kaum milenial, terutama yang seumuran gitu ya, remaja-remaja. Kita itu dunianya masih dunia pendidikan kayak gitu. Belum waktunya untuk berkeluarga kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan kita dengan selain pendidikan itu adalah literasi kayak gitu. Kita gabung komunitas gitu, kita gabung organisasi, aktif di organisasi. Dari situ kita meniti karir tuh dari situ gitu kan. Ketika nanti udah siap untuk berkeluarga, sudah waktunya matang untuk berkeluarga, kita sudah punya bekal yang kuat gitu. Karir sudah mantap gitu kan. Untuk pekerjaan sudah ada, pendidikan sudah
itu gitu mapan. Akhirnya ya kita sudah siap berkeluarga. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nanti cerai. Alasan apa? Ekonomi kayak gitu. Cerai alasan apa? Alasan karena memang emosional yang masih labil gitu kan dari kedua orang itu kayak gitu. Suruh siapa kawin cepat gitu. Iya, kalau nikah tuh emang banyak faktor lah ya, nggak cuma ekonomi aja gitu, mental semua harus siap semua gitu kan, Ri. Kayak gitu. Iya tuh, makanya jangan ngomong nikah baik. Nanti lah, tapi udah tua juga anjir. Ada lagi, Ri? Oh, udah cukup. Apa aja tambahin lah. Tuh baru 37 menit. Udah cukup. Nggak ada tambahan. Itu mau promosiin diri Ira lah. Oh gitu. Iya, yang tertarik. Anjir, yang tertarik. Bisa hubungin Instagram di bawah ini gitu ya. Gitu. Siap. Ari jomblo guys. Buat yang mau sama Ari, nantilah dia masih fokus belajar dan meniti karir. Nanti berapa tahun lagi Isen tungguin lah, Ri. Emang kuat. Iya. Anjir, TikTok ya. Manja. Ari makasih nih udah sharing-sharing di Ngopi Pasti Fateh Podcast. Nanti ajakin lah teman-temannya ke sini. Oke. Barangkali dari komunitas apa gitu tadi, yang genrenya atau apa. Siap. Ya. Genre, duta baca. Iya banyak ya. Emang Ira aktif banget anaknya. Aktif ya, Bun. Ada kalimat-kalimat motivasi gitu nggak? Oh iya. Saya teringat kata-kata dari Mbak Najwa ya. Duta Baca 2016-2020. Duta Baca Indonesia. Itu dia bilang bahwasanya cukup dengan satu buku Anda bisa jatuh cinta. Dan dari jatuh cinta itu Anda bisa suka baca buku kayak gitu. Jadi carilah satu buku itu dan berjatuh cintalah terhadap buku kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang untuk para milenial, ayo kita cari buku untuk berjatuh cinta terhadap buku itu. Jadi untuk yang masih bingung-bingung buat suka baca buku, cari buku itu gitu. Kamu suka apa? Baca bukunya gitu. Misalnya suka novel, baca novel. Baca. Gitu. Nanti akan tumbuh sendiri akan ya, tumbuh cinta sendiri, sama gitu, yang lainnya, sama sama lain. buku-buku yang lain. Jangan cuma orang aja yang jatuh cintain. Kenapa ketawa sih, Ri? Jomblo. Ari, makasih udah sharing. Siap. Sama-sama. Semoga kedepannya makin sukses lagi. Amin. Makin menebar cinta apa sih? menebar ilmu lah gitu ke teman-temannya, biar pada suka-suka, pada gemar membaca. Siap. Sip. Sukses, Ari. Makasih. Sekian episode Ngopi Pasti Fateh Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Joget nggak, Ri? Joget. Ya. Gimana? Gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiro lupa Ngopi Pasti Fateh Podcast. Woohoo.